Nah, kita bahas lagi bahas ekonomi. Nama saya. Saya lagi ya? Oh gitu. Tremor. Deh. Makasih ya. Kalian kelas berapa? Kelas 11. Tahu kali. Ya, Nanya. Kita hari ini akan bahas yang kalian dibutuhkan. tahu. Menabung dan investasi. Ada yang tahu nggak bedanya menabung sama investasi? Gak ada ya, saya juga nggak tahu. Ya, Terus gimana dong? Oh, iya. menabung dan investasi. Kita fokus ke investasi. Tolong dengarkan ini baik-baik. Oke. Karena mungkin ini nanti bakal penting dalam kehidupan kalian supaya kalian tidak seperti saya. Umur 27 belum dari awal, ya. Menabung dan investasi. Menabung dan investasi adalah hal yang paling penting. Karena ini sebenarnya dua hal yang saling berhubungan. Kalau kita mau invest, harus punya kebiasaan menabung. Nah, kalau nabung, mungkin kalian udah tahu nabung itu kayak gimana, sisihin duit. Misalnya kalian punya duit 100.000, kalian sisihin berapa untuk menabung. Tapi di sini saya lebih bakal jelasin tentang investasi. Investasi itu jenisnya banyak. Ada investasi saham, Mas. yes, emas. Ada lagi yang tahu? Mungkin kalau sekarang Gen Z lagi kripto ya, Bitcoin. kripto atau Bitcoin. Apalagi? Obligasi dan lain-lain. Tapi di luar yang seperti ini, menurut saya ada satu yang lebih penting lagi. Itu adalah investasi ke diri sendiri. Mungkin kalian udah pada tahu saham itu apa, emas itu apa, kripto itu apa, obligasi itu apa. Cuma mungkin saya ringkas sedikit. Kenapa sih kita harus invest segala macam? Karena kalau kita cuma pegang cash, atau misalnya yang mungkin kalian tahu itu adalah duit atau uang, 1 juta kalian, misalkan punya duit 1 juta nih sekarang, kalau macam 1 juta kalian sekarang 2025 sama nanti 2030, memang ya kalau 1 juta cepat habis. 2030 nilainya bakal beda. Karena apa sih? Kenapa sih bisa kayak lu pegang 1 juta sekarang sama nanti bakal beda? Ada yang bisa jawab nggak? Inflasi, betul, sangat inflasi. Nah, investasi ini sebenarnya supaya kita bisa uang yang kita sekarang punya di kemudian hari value-nya bisa tetap sama. Ada yang namanya time gue lupa. Ya. Tapi intinya itu. Nah, kita serius sedikit ya. Kita serius sedikit. Kenapa sih bisa seperti itu? Kita bahas, mau bahas apa dulu? Saham, apapun ya? Apapun, saham. Nah, saham, kita bahas saham. Ada yang tahu nggak saham itu apa? Oke, jangan saham dulu ya. Tahu nggak tujuan kita investasi apa? Perkaya diri. Memperkaya diri. Memperkaya diri, bisa segala macam. Tapi mungkin ada, saya luruskan sedikit, investasi. Orang tuh suka salah nangkep. Orang Bitcoin, mau beli saham, mau beli obligasi. Tujuannya bukan untuk cepat kaya. Karena pada dasarnya investasi itu adalah kita ingin duit kita tuh atau money kita tuh grow. Money kita tuh grow supaya di kemudian hari ketika misalnya kita beli saham, kita berharap duit yang kita taruh
akan menghasilkan keuntungan atau laba di masa depan. Masa depannya kita bisa 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau konsep yang pengen saya tanamin, jangan pernah invest itu tujuannya itu cepat kaya. Karena percayalah, apapun yang cepat akan hilang dengan cepat juga. Nah, intinya seperti itu. Saya nervous. Ya. Santai aja ya. Mungkin bakal saya ajarin kalau saham itu sebenarnya saham atau kripto atau apapun itu kalian bisa cari di internet, karena kan mungkin kalian nonton YouTube atau TikTok segala macam. Mungkin salah satu kreator yang kalau kalian mau sukanya nonton, Timothy Ronald itu salah satu contoh yang sangat bagus ngajarinnya. Cuman yang pengen saya tanemin adalah keajaiban ke-8. Mungkin kalian taunya ada 7 keajaiban di dunia kan? Nah, kalau menurut Albert Einstein itu ada keajaiban ke-8. Itu adalah compounding. Apaan tuh Kak? Kak ya? Compounding. Ini salah satu bisa dibilang kegiatan atau sistem yang sangat underrated. Gue kasih contoh. Ini makanya gue bilang, menabung dan investasi. Misalnya dalam jangka 10 tahun, compounding itu buat kalian nggak tahu itu contohnya seperti ini. Kalian masing-masing nabung 1 juta per tahun. Kalau dalam range 10 tahun, berapa duit yang kita lu? Sorry, 1 juta per bulan selama 10 tahun. Kita punya duit berapa? Tinggal 1, kita kali 12, kali 10. 120 juta, betul? Ini kalau menabung. Kita nggak usah anggap inflasi apa-apa, tapi anggaplah kalian punya 120 juta di 10 tahun kemudian. Kalau compounding, 1 juta rupiah, ini kita invest per bulan. Per bulan selama 10 tahun. Di bulan pertama, duit kita berapa? 1 juta kan? 1 juta. Nah, duit compounding itu kita investasikan ke instrumen investasi yang memang kita anggaplah returnnya, kita main ini aja, main simple ya, 10% per tahun. 10% per tahun atau 5% nih per tahun segala macam. Kalau misalnya mau ngitungnya lebih simpel lagi, anggaplah kita dapat return 5-10% per bulan. Ya. Per bulan, berarti di bulan kedua 10%-nya berapa? 10% dari 1 juta berapa? Ada yang tahu? 100 ribu. 10% itu 1/10 dari 1 juta. Jadi hitungannya seperti ya 1/10 kali aja 1 juta. Tinggal kurangin, udah. Berarti di 100 ribu. Berarti duit yang kita punya 1.100.000 kan? Di bulan ketiga, itu tuh bukan ngegulung 100 ribu lagi. Naik lagi, karena yang kita investasikan itu bukan 1 juta lagi, tapi 1.100.000. 1.100.000 return 10% berapa? 110.000. Sama kayak tadi, 1/10 kita kali 1,1. 110.000. Ini tinggal kita tambah nih. Berapa? Berarti kan udah menghasilkan 1 juta. Betul? Sedangkan ini bulan pertama 1 juta. Bulan kedua 2 juta. Bulan ketiga 3 juta. Bedain sama ini. Bulan pertama 1 juta. Bulan kedua 1 ditambah 1,1. 1,1-nya dari bulan pertama. Ya, berarti bener kan 100 ribunya. Ini 2,1 nih. Yang di sini lihat perbedaannya. Di bulan ketiga kita udah ngasilin 200 ribu. Bulan ketiga, bayangkan 10 tahun. Bayangin selama 10 tahun. Ada mau nanya? Jadi kalau misalnya memang sekarang kalian mungkin masih sekolah kan kelas 2 ya, kalau macam mungkin kalian belum terlalu mikirin duit, tapi kalau saya bisa kasih sesuatu, ya kan, pengalaman hidup saya, ya, menabung itu adalah hal yang paling simple dikatakan tapi paling susah dilakukan.
kalau misalnya kalian ada kepikiran menabung, ada baiknya kalian mikir investasi karena nggak ada gunanya kalian pegang cash. Gitu. Cash itu bisa dibilang overrated, tetap butuh. Tapi misalnya let's say kalian punya 1 juta yang mungkin kalian sisakan, ya kalian bisa aja jadi 50% kalian buat cash, buat nanti jajan-jajan atau segala macam, 50% kalian investasikan. Bebas. Mau ke emas, mau kripto segala macam. Yang penting adalah ya satu, kalian harus belajar compounding. Mungkin karena waktu saya kan nggak banyak nih, cuma 15 menit. Pulang dari sini pelajarin tentang compounding. Karena itu adalah salah satu yang bakal mengubah ekonomi kalian.